pesan penting untuk cegah penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, memakai sabun. Ada pesan penting untuk cegah penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, memakai sabun. Cegah corona, cegah corona, cegah corona bersama-sama. Cegah corona, cegah corona, cegah bersama-sama. Ada pesan penting untuk cegah penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, memakai sabun. Cegah corona, cegah corona, cegah corona bersama-sama. Cegah corona, cegah corona, cegah bersama-sama. Cegah corona, cegah corona, cegah corona bersama-sama. Cegah corona, cegah corona, cegah bersama-sama. Cegah bersama-sama, cegah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLS daring hari ketiga. Saya siap, saya senang, saya gembira. Alhamdulillah ya Bu Nurul, kita sudah hari ketiga PLS secara daring SDN 023 Pajagalan Kota Bandung. Nah, untuk hari ini akan ada apa saja Bu Nurul? Yang pertama, seperti biasa kita akan membaca doa belajar bersama yang akan dibimbing oleh Pak Riki, serta kita juga akan menghafal artinya nih Bu Ars. Oh iya, betul sekali Bu Nurul. Setelah itu akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian langsung disambung oleh senam nih Bu Nurul. Kita ada biar semangat bugar, ya. iya. Ada kegiatan bersama Pak Akbar dan Pak Wildan nanti. Nah, setelah itu anak-anak akan mengetahui ekskul ya Bu Nurul? Ya, mengetahui ekskul, lalu ada juga informasi yang akan disampaikan oleh Bu Irma selaku bidang kurikulum di SDN 023 Pajagalan, Bu Astri. Iya. Nah, sudah itu kita penutup, kemudian nanti akan dilanjut Zoom bersama wali kelasnya masing-masing ya Bu Nurul ya. Namun sebelum ada penutupan Bu Astri, kita juga akan ice breaking lagi nih. Wah. Nanti kita akan sampaikan deh pokoknya di sesi ice breaking. Yang pasti anak-anak di rumah sudah tidak sabar nih Bu Nurul, langsung saja ya. Ya, langsung saja. Kita meluncur ke kegiatan yang pertama. Kita doa bersama Pak Riki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah peserta didik SDN 023 Pajagalan, terkhusus anak-anak soleh dan solehah peserta didik baru SDN 023 Pajagalan. Nah, pada PLS hari kedua kita sudah bisa menghafal doa mau belajar. Nah, mari kita coba menghafal yang sudah kita hafalkan kemarin. Coba 1, 2, 3. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wah, anak-anak soleh tentunya sudah sangat hafal nih doa mau belajar. Nah, anak soleh, sekarang kita akan menghafal artinya. Coba anak-anak soleh lihat di layar. Nah, mari kita menghafal
arti dari doa mau belajar. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kefahaman. Coba ulang. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kefahaman. Wah, anak-anak soleh tentunya sudah sangat hafal nih. Coba kita ulang bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kefahaman. Wah, alhamdulillah nih anak-anak soleh sudah hafal artinya. Nah, sekarang anak-anak soleh sudah hafal nih doa beserta artinya. Doa mau belajar. Mari kita baca doanya, kemudian artinya bersama-sama. Coba 1, 2, 3. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kefahaman. Alhamdulillah. Nah, anak-anak soleh, coba diulang-ulang terus bacaan doa mau belajar beserta artinya ya. Dan jangan lupa dipakai ketika kita mau belajar. Pintar. Sekian dari Bapak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya pada sesi menghafal doa-doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Riki yang sudah memandu anak-anak nih untuk menghafal doa mau belajar beserta artinya Bu Astri. Alhamdulillah Bu Nurul. Mudah-mudahan dengan dibawakannya doa di pagi hari ini membawakan keberkahan ya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan peserta didik di rumah juga akan hafal ya ketika nanti mulai pembelajaran setelah beres kegiatan PLS tentunya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan langsung saja Bu Nurul kegiatan yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Nah, posisinya kemarin sudah pernah kita jelaskan ya Bu Nurul ya. Betul sekali, Bu Astri. Nah, jadi silahkan sekarang anak-anak di rumah berdiri dengan posisi yang tegak. Sudah siap? Oke, kalau begitu kita mulai saja menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya.
Oke, anak-anak di rumah boleh kembali duduk. Bener ya? Ya. Setelah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, kita akan sama-sama menjaga imun kita nih Bu Nurul. Ya, betul sekali Bu Astri. Dengan cara bugar pagi bersama Pak Akbar dan Pak Wildan. Iya, ada bugar pagi bersama Pak Akbar dan Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Hari ini PLS hari ketiga. Harus semangat, masih semangat tidak di rumah? Ya. Pak Akbar sini akan mengajak Anda semua untuk terus bersemangat dan terus berusaha untuk sehat ya. Dengan kegiatan aktivitas gerak hari ini yang Bapak namai dengan workout at home atau aktivitas gerak di rumah. Ya, hari ini Pak Akbar tidak sendirian, tapi Pak Akbar akan ditemani oleh rekan Pak Akbar, yaitu Pak Wildan. Marilah kita sambut. Iya Pak Wildan. Oke. Di sini juga Pak Akbar juga ditemani oleh Pak Riki. Ya, berikan salam dulu Pak Wildan ke anak-anak di rumah. Anda di rumah. Iya. Baik, assalamualaikum Pak Wildan. Waalaikumsalam Pak Akbar. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pak Akbar sehat? Alhamdulillah selalu semangat, selalu sehat ya gitu kan. Pak Wildan nih, hari ini kan sesuatu yang berbeda ya anak-anak semua. Kita akan mengawali aktivitas dengan workout at home. Apa sih workout at home itu? Ya, kita melakukan aktivitas gerak di rumah. Oh gitu ya. Sekarang lagi musim pandemi kan Pak Akbar. Pandemi betul ya masih. Lagi kita biasanya mager, kiranya enakan di rumah. Apa tapi itu nggak mager? gerak-gerak. Makan pagar? Malas gerak. Malas gerak. Oleh karena itu anak-anak SD 023 Pajagalan gak boleh mager ya. Mulai Ya. dari sekarang harus terus aktif bergerak. Nah Pak Wildan, kira-kira bocoran nih kita aktivitasnya apa saja hari ini? Oh ya Pak Akbar, sekarang aktivitasnya kita mulai dari berdoa, kemudian warming up, pemanasan, dan ketiga pergerakan inti, Gerakan inti, dan keempat terakhir cooling down. cooling down. Iya gitu kan. Nah nanti juga kita bergeraknya akan asik nih, akan ditemani oleh Pak Riki dengan musiknya. Pak Riki ya luar biasa 023 kreatif. Ya tanpa lama-lama lagi kita yel-yel dulu. Ya, yel-yelnya dari SDN 23 Pajagalan. SD 023 Pajagalan. Pajagalan. Atau yang kemarin dulu jingle dulu ya. PLS daring SD 023 Pajagalan. Saya siap, saya senang, saya gembira gitu ya. Pak Wildan kita coba sekali lagi. PLS daring SD 023 Pajagalan. Saya senang, saya siap, saya senang, saya gembira. Terus ini juga ada ya nih untuk aktivitas Oh ya, gerak. aktivitas Pak Wildan gerak. katanya ada ya, gimana? Berani gerak itu Baik. Baik. Oh luar biasa. Sekali lagi. Berani gerak Berani itu gerak itu baik. Iya. Terus apa lagi? SDN 023 Pajagalan. Pajagalan. Sehat, bugar, bahagia, ceria. Sehat, bugar, bahagia, ceria. Mudah-mudahan itu semua bisa kita dapatkan dalam aktivitas hari ini. Ya, tidak usah lama-lama lagi, kita akan mulai. Saya persilakan Pak Wildan di depan, saya di belakang dulu ini Ya, gitu Pak, ya Pak. untuk episode sekarang ini. Terima kasih. Kita awali dengan berdoa dulu. Iya, kita akan mulai dulu dengan berdoa, Pak Wildan. Kita mengajak anak untuk berdoa. Anda semua silakan berdoa dalam hati dimulai. Dicukupkan, terima kasih. Kita awali dengan pemanasan. Iya, pemanasan dari mulai gerakannya. Silakan nanti saya akan bantu dengan menghitung. Anak hitungannya 2 kali 8. Setelah itu kita break, lihat baru gerakan selanjutnya. Ya, baik. Boleh silakan kita mulai Pak Riki. Ya, kakinya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. 2 ke bawah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Tuh, tengok kanan. 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ganti. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo ikuti yang di rumah tuh. Tetap semangat, atur napasnya. 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya apa Pak? Tangan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 4, 5, 6, 7, 8. Tuh masih 3, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 6, 7, 8. Belakang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping kanan. 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, gerakan masih. Bagaimana, sudah mulai terasa hangat badannya? Masih kakinya digerakkan? 1 kali 8 lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, tarik napasnya dulu. Nah, Pak Wildan, lanjut ke gerakan inti ya? Ya. Gerakan inti boleh dicontohkan dulu gerakan awalnya gimana? Gerakan awalnya. Oh, agak diangkat kakinya, ya. Oke, siap ya anak-anak? Kita gerakannya 2 kali 8, setelah 2 kali 8 istirahat sebentar. Setelah itu kita lanjutkan gerakan yang kedua. Sekarang gerakan inti Pak Riki. Persiapkan lagi, tarik napasnya. Ya, Bapak nanti dari Pak Akbar. Maju lagi Pak Wildan sedikit ya. Yuk, siap. Ya, sekarang temponya lebih tinggi lagi ya Pak Wildan ya, anak-anaknya ikuti temponya. Siap. Persiapan yuk. 2, 3, 4, 5, 6, angkat lagi 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gerakan kedua siap. Pak Wildan ini seperti apa yang kedua? Oh, jumping jack. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Iya. Sambil diatur napasnya. Gerakan ketiga siapa Wildan? Gerakannya contohkan dulu Pak Wildan. Sebelum kita mulai ke depan ke belakang. Yuk, sudah siap? Masih ada waktu. Atur napas. Yuk. Kanan dulu. Hup. Tangannya, kakinya. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Iya, istirahat dulu, silakan atur napasnya. Gerakan selanjutnya Pak Wildan. Selanjutnya. Oh, sila. Buka sila. Ya. Oke. Ya. Buka sila. Buka ke depan, belakang. 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Masih ada Pak Wildan? Istirahat dulu silakan. Gerakan saja Pak Wildan, kita contohkan dulu. Oh, cuman gini ya. Oke, persiapan, masih ada waktu untuk istirahat. Yuk. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke.
Satu lagi ya. Oke, Pak Wildan, gerakannya boleh contohkan dulu. Oh, kita ulangi lagi. Tuh. Tuh. Lanjut ya. Oke. Gerakan kedua. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Gerakan ketiga Pak Wildan. Iya, siap. Lima, enam, tujuh, delapan. Dua, terus. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, istirahat dulu. Atur nafasnya. Luar biasa nih Pak Wildan. Sudah mulai hangat. Oke, gerakan ketiga yang silang Pak Wildan. Buka dulu ya. Siap. Siap Pak Wildan. Tuh. Tuh. Up. 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya Pak Wildan. Yang lempar ke depan ya. Siap. Masih ada waktu. Yuk, masih bergerak. Yuk. Mari kita siap Pak Wildan. Yuk. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Saya tepuk tangan dulu untuk Anda semua di rumah. Kepentingan Pak Riki, bebas lagunya. Ya, udah. Ambil atur nafasnya. Oke, turun lagi. Ini juga apa? Oke Pak Wildan, kita pendinginan dulu anak-anak di rumah, silakan ikuti. Napas. Keluarkan lagi, tarik napas lagi. Oke, gerakannya silakan Pak Wildan. Buka kakinya. Lima, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Gerak. 5, 6, 7, 8. Ganti silangnya. Oke. 5, 6, 7, 8. Iya, boleh gerak-gerak tangannya kakinya. Tarik nafas lagi ya, Pak Wildan. Iya. Boleh Anda memegang tembok. Oke, kita ganti kaki sebelah lain.
8 kali 5, 6, 7, 8. Boleh sambil duduk? Kamera bisa melihat? Oke. Menyentuh pergelangan kaki. Ya, kalau ada orang tua boleh dibantu berhitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas, tumpangan satu kaki di atas. 8 hitungan. 7, 8. Ganti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Dirapatkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. 2 gerakan terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3. Ini lurus. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Atur nafas lagi. Iya. Baik anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini setelah berolahraga, Pak Wildan? Harus tetap sehat, ceria dan bugar. Lebih segar ya sekarang ya, Segar, setelah ya, kita bergerak ini keringatan. Tadi sebelum berolahraga kita agak gimana ya, Iya. Pak? Agak pegel-pegel tadi habis menyate tadi malam. Ya, alhamdulillah hari Kemarin ini. hari Idul Adha ya. Iya. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan Pokot hari ini. Pak Wildan, sebagai informasi saja, nanti kegiatan ini kita akan rutin 1 minggu ada 1 kali, ya. Kita akan memberikan konten-konten workout at home ditemani oleh Pak Riki dan 023 Kreatif. Anak tetap stay tune di channel kita ya, YouTube ya. di YouTube kita. Terima kasih Pak Wildan. Akbar, sebelum kita tutup jangan lupa Oh iya dulu. Silakan Pak Wildan untuk memimpin. anak-anak di rumah kita yel-yel dulu ya dari 023 Pajagalan. Berani gerak itu Baik. baik. Kemudian yel-yel di saat pandemi Apa demi? Tetap tadi itu apa? SD 023 Pajagalan. ada 3 Pajagalan, Sehat, bugar, bahagia, ceria. Sehat, bugar, bahagia, ceria. Kita coba dulu yang pertama. Ya, berani gerak itu baik. Ya. Yang pertama berani gerak itu baik. Iya. Yang kedua, Kedua Akbar, SD 023 Pajagalan. 3 Pajagalan, Sehat, bugar, bahagia, ceria. Terima kasih, demikian kami dari 023 Pajagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti aktivitas selanjutnya. Tetap berolahraga. Terima kasih Pak Riki. Nah, Bu Asri, alhamdulillah kita sudah bersemangat nih habis olahraga pagi. Jadi udah sehat, Semangat. sudah semangat lagi. Ya, Oke. Nah, selanjutnya ada apa nih Bu Asri? Selanjutnya kita akan memperkenalkan ekstrakurikuler atau ekskul yang ada di SD 023 Pajagalan Kota Bandung. Nah, anak-anak pasti penasaran kan? Untuk itu langsung saja ya kita melihat ekstrakurikuler yang ada di SD 023 Pajagalan Kota Bandung. Ya, yuk. Ini dia.
luar biasa sekali ya Bu Wah, Astri. menarik ya Bu Nurul ya. Pasti anak-anak di rumah sudah tidak sabar ingin mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SD 023 Pajagalan. Nanti kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu agar kita dapat bertemu kembali. Iya, yang pasti anak-anak di rumah juga aktif mengikuti ekskul di SD 023 Pajagalan Kota Bandung nantinya. Tentunya Bu Astri. Nah, selanjutnya anak-anak kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu ada informasi yang akan disampaikan oleh Bu Irma selaku bidang kurikulum di SD 023 Pajagalan. Kepada Bu Irma, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, siswa-siswi SD 023 Pajagalan, apa kabar? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Di masa pandemi ini, kesehatan menjadi salah satu hal yang sangat mahal harganya. Hingga setiap saat kita selalu harus menjaga kebugaran diri kita dengan tetap memakai masker, makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, menghindari kerumunan, tetap berolahraga, dan satu hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah tetap berprasangka baik, tetap berpikir positif. Ayah bunda dan siswa-siswi SD 023 Pajagalan, pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan kurikulum atau program kurikulum dan program pembelajaran yang akan dilaksanakan di SD 023 Pajagalan tahun pembelajaran 2021-2022. Ayah bunda yang saya hormati, di awal tahun pembelajaran 2021-2022 ini, hal yang utama yang harus ayah dan bunda lakukan adalah pertama, memberikan dokumen untuk melengkapi identitas siswa kepada wali kelas. Mungkin ayah dan bunda sudah mengetahui siapa wali kelas putra-putrinya untuk tahun ajaran ini. Nah, silakan ayah bunda memberikan akta kelahiran, kartu keluarga kepada wali kelas yang bersangkutan untuk mencocokkan kembali identitas yang ada di Dapodik atau data di daftar kelas para wali kelas yang saat ini ditugaskan untuk menjadi wali bagi putra-putri ibu dan papa di SD 023 Pajagalan ini. Hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ibu dan bapak atau ayah dan bunda berikanlah rekam jejak putra-putrinya kepada wali kelas yang bersangkutan. Rekam jejak ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, bagi wali kelas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi putra-putri ayah dan bunda. Apa saja rekam jejaknya? Berkaitan misalnya dengan keistimewaan siswa, keistimewaan dalam hal kompetensi belajarnya, keistimewaan dalam hal segi psikisnya. Mungkin ada di antara putra-putrinya yang tergolong ke dalam anak berkebutuhan khusus, dan itu adalah satu hal yang istimewa, yang sangat istimewa, yang perlu ditangani oleh kami sesuai dengan kondisi, dengan keadaan putra-putri ayah dan bunda. Selain itu juga, ceritakanlah kepada wali kelasnya masing-masing kondisi di rumah, bagaimana keadaan ibu dan bapak, mungkin dari sisi ekonominya, mungkin dari sisi bagaimana cara belajar putra-putrinya, bagaimana cara ibu dan bapak membimbing putra-putri di rumah. Mengapa hal ini harus dilakukan? Supaya kami para wali kelas bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra-putri ibu dan bapak, putra-putri ayah dan bunda di rumah. Sekalipun kami tidak bisa memberikan pelayanan secara langsung, seperti halnya apabila belajar di sekolah. Ayah bunda yang saya hormati, untuk tahun ini, kurikulum yang SDN 023 Pajagalan pergunakan adalah kurikulum yang berdasarkan kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719 2020, yaitu tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kemudian yang kedua adalah Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan nomor 018/H/KR 2020
tentang kompetisi inti dan kompetisi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Kurikulum ini, ayah dan bunda sekalian, adalah kurikulum yang kami pikir kami diskusikan bersama menjadi salah satu kurikulum yang cocok dengan situasi sekarang ini, di mana kita sekarang berada dalam masa darurat, dalam masa pandemi COVID-19. Semoga dengan kurikulum ini, pembelajaran yang dilakukan akan lebih maksimal dibandingkan dengan pembelajaran di tahun-tahun sebelumnya. Ayah dan bunda yang saya hormati, di dalam modul pembelajaran yang dikeluarkan oleh Balitbank itu memuat modul pembelajaran yang dapat ibu dan bapak, ayah dan bunda unduh sendiri dengan masuk ke dalam laman Balitbank sendiri, yaitu https bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id tingkat SD modul belajar literasi dan numerasi. Ayah dan bunda sekalian, tahun ini SDN 023 Pajagalan memanfaatkan salah satu sumber belajar, yaitu modul yang dikeluarkan oleh Balitbank ini. Modul ini terdiri dari 3 buku. Yang pertama adalah modul belajar siswa, yang kedua adalah modul pendamping bagi orang tua, yang ketiga adalah modul pendamping bagi guru. Apa yang ada di dalam modul belajar siswa? Modul belajar siswa berisi aktivitas pembelajaran yang kontekstual. Dapat dilakukan siswa yang didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya dari rumah dan akan membantu siswa mencapai kompetisi literasi dan numerasi pada berbagai mata pelajaran. Modul belajar siswa ini disusun secara kontekstual, di mana bahwa semua materi pelajaran ini selalu berkaitan dan akan selalu dikaitkan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Apa yang nanti akan dibelajarkan oleh wali kelas, oleh ibu bapak guru mata pelajaran, semuanya akan selalu dikaitkan ke dalam kehidupan siswa sendiri. Maka dengan demikian, orang tua di rumah pun harus sama membelajarkan, membimbing putra-putrinya di rumah sesuai dengan apa yang ada di dalam modul belajar itu. Apa maksudnya? Pembelajaran yang kontekstual, pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan para siswa, pembelajaran yang berkaitan dengan siswa-siswi di rumahnya, di lingkungan sehari-harinya. Bukan hanya sekedar konteks materi yang harus dipahami, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupannya. Apa yang dipelajari oleh para siswa harus bermakna, dan makna itu akan terasa sangat bermanfaat kalau putra-putri kita bisa mengaplikasikannya, bisa mengimplementasikan semua materi pelajaran yang diajarkan oleh ibu bapak guru, yang semuanya dibimbing oleh orang tua siswa di rumah, diaplikasikan, diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, modul pendamping bagi orang tua. Modul pendamping bagi orang tua ini berisi tips bagaimana mendampingi anak ketika belajar di rumah, kegiatan literasi dan numerasi lainnya yang dapat dilakukan, serta tabel organisir yang merangkum pembelajaran dalam 1 minggu, memudahkan orang tua untuk menyiapkan keperluan dan strategi belajar anak dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah modul pendamping bagi guru, berisi penjelasan mekanisme pendistribusian modul, cara memberikan umpan balik untuk penilaian kinerja siswa, jabaran pemetaan KD, dan kerangka acuan modul, serta penjelasan aktivitas siswa selama pembelajaran 1 minggu, agar guru dapat terus memfasilitasi dan memantau siswa ketika belajar dari rumah. Ketiga buku ini menjadi salah satu pedoman bagi putra-putri kita untuk belajar di rumah. Ibu dan bapak, ayah dan bunda,
bisa memegang satu buku yang menjadi acuan bagaimana cara membimbing para siswa belajar di rumah, yaitu modul pendamping bagi orang tua. Apakah Ibu dan Bapak, Ayah dan Bunda bisa mencari materi dari sumber belajar yang lain? Tentu saja diperbolehkan. Ini adalah hanya salah satunya saja. Ayah dan Bunda bisa mencari pendamping belajar untuk putra-putrinya di rumah. Lingkungan sehari-hari itu juga menjadi sumber belajar bagi putra-putri kita. Sekarang ini, akses internet sudah sangat mudah dilakukan. Website sudah sangat tersebar. Buku-buku materi ajar sudah banyak ada di lapangan kita, berada di sekitar kita. Maka, semuanya dapat dipergunakan menjadi sumber belajar bagi putra-putri kita. Apa yang ada di dalam modul ini? Modul ini berisi meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi putra-putri kita. Saat ini, pemerintah menitik beratkan kepada pencapaian kecakapan literasi dan numerasi. Apa yang dimaksud dengan kecakapan literasi? Kecakapan literasi itu merupakan kecakapan fundamental yang membekali siswa dengan kemampuan memilih, menganalisa informasi dengan kritis, serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Kecakapan literasi dapat membangun kecakapan hidup para siswa. Ayah, Bunda, Ibu dan Bapak yang saya hormati, literasi bukan hanya sekedar siswa bisa membaca dalam waktu 15 menit sekian halaman anak membaca. Literasi bukan hanya siswa mampu membaca beragam buku cerita, bukan hanya sekedar itu. Tapi literasi lebih dari itu. Literasi menanamkan kecakapan hidup kepada anak. Ketika anak membaca sebuah cerita, maka anak harus mampu mengambil makna yang tersirat ataupun yang tersurat di dalam buku cerita tersebut. Ketika anak dihadapkan kepada sebuah permasalahan di lingkungannya, maka si anak harus mampu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan ini akan menjadi bekal untuk anak-anak kita di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah kecakapan numerasi. Apa kecakapan numerasi? Numerasi merupakan kecakapan fundamental yang membekali siswa dengan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, serta kemampuan untuk menginterpretasi informatif kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan, kecakapan dalam menggunakan keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan. Kemampuan numerasi juga merujuk kepada apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara matematis, misalnya dalam bentuk grafik, bagan, dan tabel. Intinya, kecakapan numerasi harus dimiliki oleh putra-putri kita agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya yang berkaitan dengan matematika. Anak tidak hanya sekedar mampu menjumlahkan, tidak hanya sekedar mampu mengurangi, membagi, mengalih, akan tetapi dengan konsep matematika yang mereka pahami, mereka harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupannya sehari-hari. Literasi dan numerasi, kedua hal ini adalah kecakapan yang harus putra-putri kita kuasai agar mereka memiliki life skill untuk bekal mereka di kemudian hari. Ibu dan Bapak, Ayah Bunda yang saya hormati, tahun ini dengan modul yang dikeluarkan oleh Balitbang, putra-putri kita akan belajar 9 tema, di mana setiap tema akan memuat 4 subtema. Setiap subtema terdapat pada modul yang berbeda. Kemudian, alokasi waktu kegiatan pembelajarannya untuk kelas bawah, 1 hari. Siswa kelas awal, yaitu kelas 1, 2, dan 3 adalah 6 jam pelajaran.
di mana untuk 1 jam pelajaran 30 menit. Jadi, satu hari siswa kelas awal akan belajar selama 180 menit terbagi menjadi 2 bagian, 2 kegiatan. 90 menit kegiatan literasinya, 90 menit kegiatan numerasinya. Sedangkan untuk kegiatan siswa kelas tinggi adalah kelas 4, 5, dan 6, satu hari 6 jam pelajaran. Dalam 1 jam pelajaran terdiri dari 35 menit. Total semuanya 210 menit terbagi menjadi 2 kegiatan. Kegiatan literasi selama 105 menit dan numerasi selama 105 menit. Apakah kegiatan literasi ini hanya ada di dalam bahasa Indonesia saja? Tentu tidak, Ayah dan Bunda, Ibu dan Bapak. Kegiatan literasi terdapat di dalam semua mata pelajaran. Terdapat di dalam PAI, PPKN, IPS, Bahasa Sunda, PJOK. Semua materi pelajaran itu memuat kegiatan literasi. Dan kegiatan numerasi tentu berada di dalam mata pelajaran matematika. Ibu dan Bapak nanti akan diberikan kompetensi dasar minimal yang harus dikuasai oleh para siswa, di mana dalam modul yang dikeluarkan oleh Balitbank ini memuat kompetensi dasar esensial, kompetensi dasar yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, kompetensi dasar yang disesuaikan dengan kemampuan putra-putri kita berkaitan dengan kondisi saat ini, kondisi khusus, kondisi darurat, kondisi di mana para siswa harus belajar di rumah, belajar jarak jauh, tidak bertatap muka dengan ibu bapak gurunya. Ibu dan Bapak, Ayah dan Bunda yang saya hormati, demikian kurikulum yang sudah kami susun untuk pembelajaran di tahun pembelajaran 2021-2022. Segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran akan dijelaskan secara rinci oleh ibu wali kelas masing-masing. Ibu dan Bapak, berkomunikasi aktiflah dengan mereka. Bertanyalah kepada mereka apa yang seharusnya ibu bapak lakukan di rumah untuk membimbing putra-putrinya. Kami terbuka menerima keluh kesah ibu dan bapak berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah paparan saya tentang program kurikulum pembelajaran jarak jauh tahun pelajaran 2021-2022. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ibu dan Bapak, kami persilakan untuk selalu berkomunikasi dengan Ibu dan Bapak gurunya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma atas informasinya. Nah, Bu Asri, sekarang kita akan melakukan kegiatan ice breaking. Ice breaking itu berbeda dengan kemarin. Ada apa di Kalau sini? kemarin kan kita ini ya Bu Asri ya, menuliskan cita-cita. Iya betul. Untuk hari ini kita hari ini kita akan ice breaking kembali, di mana kita kan sudah mengingat yang 5M itu Bu Asri. Ada apa saja sih Bu Asri? protokol kesehatan. Iya, Yang betul. pertama memakai masker, Bu Nurul. Yang kedua Bu Asri ada apa? Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan memakai sabun. Yang ketiga, Bu Asri, ada menjaga apa? jarak. Yang keempat, Kemudian anak-anak jangan lupa untuk mengurangi mobilitas. dan yang kelima adalah menjauhi Kerumunan. Nah, anak-anak pasti sudah mengetahui hal tersebut ya. Nah, untuk itu nanti silahkan anak-anak ikuti panduan yang akan di-share oleh wali kelasnya masing-masing ya. Iya. Nah, itu di situ ada ini Bu Asri. Untuk kelas 1 itu mereka akan menyusun ada beberapa pilihan gambar, nanti ada 5 gambar sesuai dengan langkah-langkah 5 prokes itu loh Bu Iya. Asri. Nah, nanti anak-anak tinggal
menempelkan saja gambar-gambar tersebut. Nah, untuk yang kelas tingginya nanti itu akan membuat fishbone ya? Nah, betul, akan membuat fishbone. Apa sih Bu Astri fishbone itu? Nah, anak-anak nanti di rumah masih tentang 5M ya Bu Nurul? Tentang 5M, protokol kesehatan, nanti anak-anak tuliskan di situ. Di situ ada nanti bagian berbentuk fishbone. Nanti anak-anak dituliskan sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita share sebelumnya ya. Anak-anak dituliskan protokol kesehatan, kemudian jelaskan Bu Nurul bagaimana cara memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya. Itu harus dijelaskan dengan benar dan baik. Betul sekali. Nah, mungkin cukup ya informasi dari kami. Nanti akan di-share langsung oleh wali kelasnya masing-masing terkait tugas untuk hari ini. Iya. Tetap semangat ya anak-anak. Agar lebih semangat, kita jingle dulu Bu Oke, Nurul. Bu Astri. PLS Daring ketiga SD 023 Pajagalan. Saya siap, saya senang, saya gembira. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya.
Wah, jadi aku bisa main lagi. Hingga saat ini, total kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 23 Februari 2021 sudah mencapai 1.300.180. Penyebabnya adalah virus corona. Virus ini sangatlah kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata. Ia senang menempel di tangan dan dapat menyebar ketika orang yang terkena virus ini sedang bersin atau batuk. Virus ini dapat menyebabkan demam, batuk, bahkan sesak nafas. Syukurlah ada para dokter dan perawat yang siap membantu. Terima kasih ya. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan? Lakukan 5M. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kedua, jangan lupa memakai masker untuk mengurangi resiko penularan. Hindari kerumunan dan tempat ramai. Tetap jaga jarak dan bermain di rumah saja. Jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ingat, hati-hati dan tetap waspada. Semoga sehat selalu ya. Bye-bye. Yuk berkegiatan numerasi kelas 1 sampai kelas 3. Ibu mengambil jeruk di lemari sebanyak 48 buah. Kemudian Ibu mengambil keranjang sebanyak 8 keranjang untuk tempat jeruk tadi. Jika ibu menyimpan jeruk ke keranjang dengan jumlah yang sama banyak, maka berapakah jumlah jeruk di masing-masing keranjang? Yuk berkegiatan numerasi kelas 4 sampai kelas 6. Ibu pergi ke supermarket untuk membeli persediaan ulang tahun anaknya bernama Sawa. Ibu membeli 72 butir permen, 54 buah coklat, dan susu sebanyak 36 buah. Kemudian, ibu membawanya pulang untuk dimasukkan ke dalam kantong. Kantong tersebut akan dibagikan ke teman-teman Sawa. Jika ibu memasukkan makanan tadi ke kantong, berapakah jumlah kantong yang diperlukan oleh ibu agar permen, coklat, dan susu terbagi habis? Lalu,
berapakah jumlah permen, coklat, dan susu pada masing-masing kantong? Nah, anak-anakku sekalian, untuk kegiatan selanjutnya kita akan memilih atau memilah ya Bu Astri ya, kegiatan-kegiatan yang sering kita jumpai atau kegiatan-kegiatan yang mungkin pernah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Betul sekali Bu Nurul. Tentunya ada kegiatan baik dan ada kegiatan yang kurang baik yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, anak-anak di rumah sekarang akan memilih ya Bu Nurul ya. Ya, betul sekali. Nanti formatnya seperti apa? Nah, nanti kita akan memberikan tayangan ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan nih. Nanti anak-anak tinggal memilih saja mana yang kegiatan baik dan mana kegiatan kurang baik. Iya, untuk kegiatan yang baik di sana anak-anak bisa berikan tanda centang. Dan untuk kegiatan kurang baik, anak-anak bisa memberikan tanda silang. Nah, contohnya ada kalimat membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira itu merupakan hal baik atau hal buruk? Ya, betul sekali. Itu merupakan hal yang baik. Nah, nanti anak-anak boleh ya memberikan tanda yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu tanda centang untuk kegiatan yang baik dan tanda silang untuk kegiatan yang kurang baik. Iya. Nah, kita kasih waktu nih Bu Astri untuk anak-anak mengerjakan 3 menit dari sekarang. Saat ini langsung kita tunggu anak-anak, silahkan disiapkan. Kemudian ayo dibawa juga alat tulisnya. Lalu pilih kegiatan mana yang merupakan kegiatan yang baik dan mana kegiatan yang kurang baik. Iya Bu Nurul, waktu terus berjalan ya. Ya, betul sekali. Anak-anak sepertinya sedang asik ini memilih-milih. Ya.
hasil pekerjaannya jangan lupa ya, seperti biasa didokumentasikan kemudian dikirim ke Wali kelasnya masing-masing. masing-masing. Nah, setelah ini apakah akan ada kegiatan lagi Bu Nurul? Ya, sepertinya cukup ya Bu Asri ya untuk kegiatan hari ini, dan kita akan melanjutkannya besok di hari keempat PLS Daring. Nah, di hari keempat nanti anak-anak sekalian akan belajar pramuka. Jadi akan ada kepramukaan bersama Pak Ade Irwana. Jadi jangan lupa tetap saksikan ya Bu Nurul ya. Iya, betul channel sekali. YouTube SDN 023 Pajagalan, Kota Bandung. Jangan lupa di Like, comment, and subscribe. Dan anak-anak juga boleh membagikan channel kita ini kepada teman, keluarga, atau mungkin sahabatnya nih Bu Asri. Ya, betul sekali Bu Nurul. Mungkin sudah cukup kami menemani anak-anakku sekalian hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Ingat selalu jingle kita. Saya siap, saya senang, saya gembira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan penting untuk jaga penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, memakai sabun.